Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dengarkan video kami tentang mendidik anak. Ada beberapa tips yang harus diperhatikan orang tua dalam mendidik anak di rumah. Jangan lupa menonton video ini sampai habis dan di subscribe. Silahkan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam buat Rasulullah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang berbahagia, yang mendengarkan konten YouTube saya pada kesempatan ini. Menyambut tahun ajaran baru 2020-2021, anak-anak kita akan kembali memasuki pembelajaran di sekolah yang kemungkinan besar sebahagian ada yang belajar dengan tatap muka antara guru dan siswa, dosen dan mahasiswa, dan sebahagian besar akan belajar dalam jaringan atau melakukan pembelajaran daring atau istilahnya pembelajaran online. Maka oleh sebab itu anak-anak kita akan melaksanakan pembelajaran dari rumah di bawah bimbingan guru dan orang tua. Oleh berkenaan dengan ini, saya mau share kepada kita bersama tips atau teknik dalam mendidik anak di rumah. Ini berkenaan dengan bagaimana orang tua menjalankan tugas-tugasnya sebagai pendidik di rumah. Hal ini sudah saya sampaikan dalam acara seminar program studi pendidikan agama Islam, peran orang tua dalam mendidik anak dalam masa pandemi. Saya ngambil ini dengan atas beberapa alasan, karena kondisi seperti sekarang orang tua akan dihadapkan pada persoalan-persoalan berat ketika selalu berinteraksi dengan anak setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik dengan anak kita. Kita akan mengalami persoalan-persoalan apa yang harusnya kita lakukan kepada anak kita. Oleh sebab itu, saya beri ada di sini sekitar 8 tips yang mungkin saja tips ini bisa saja ditambah atau mungkin saja tidak, bisa saja dikurangi sesuai kondisi kita sebagai orang tua. Karena orang tua ini juga memiliki tipe pengetahuan, pengalaman dalam mendidik anak. Mungkin saja apa yang saya sampaikan sudah dilakukan, tinggal kita memaksimalkan. Tapi jika ini belum kita lakukan, maka kemungkinan besar kita akan mengalami kegagalan dalam mendidik anak kita. Yang pertama yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah orang tua hendaknya menjadi teladan. Jadilah teladan dalam rumah tangga, dalam mendidik anak kita. Teladan dalam berkata, teladan dalam berbuat. Mungkin saja ilmu kita tidak akan memadai mengajarkan semua mata pelajaran
anak kita di rumah. Tetapi dalam hal-hal tertentu kita harus menjadi teladan dalam bersikap, berperilaku yang bisa dicontoh oleh anak kita. Karena tidak elok dan tidak baik kalau orang tua terlalu banyak menyampaikan, berpesan, menasihati anak sementara orang tua tidak bisa menjadi teladan. Apalagi keteladanan ini kalau dikaitkan dengan masalah agama. Baik masalah ibadah harian kita yang wajib-wajib, atau juga mengajarkan menjadi teladan dalam melaksanakan ibadah sunnah. Teladan dalam berkata, berakhlak, bersikap juga sangat menentukan bagaimana anak kita di rumah. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Kenapa? Karena orang tualah yang menjadi model sekarang ini dalam konteks pendidikan. Jika orang tua tidak bisa menjadi teladan, dipastikan anak akan mengambil teladan-teladan yang baik, yang lain. Teladan dari apa yang dilihat di televisi, teladan dari orang-orang yang mungkin tidak benar menurut pandangan norma dan agama kita. Yang kedua, berilah perhatian yang tulus. Luangkan waktu kita untuk selalu mengamati, melihat, menanyakan, memperhatikan kondisi anak kita. Tapi tidak boleh juga berlebihan. Kalau berlebihan, seringkali anak tidak merasa nyaman dengan kita. Tapi pada momen-momen tertentu, perhatikanlah anak kita dengan tulus. Ketika dia mengerjakan tugasnya, ketika dia membaca buku-buku tertentu, ketika dia membuka HP-nya, ketika dia melakukan hal-hal yang mungkin perlu perhatian kita. Jangan biarkan anak kita melakukan sesuatu sendirian tanpa perhatian kita oleh orang tua. Perhatian ini penting karena seringkali anak kadangkala merasa tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu atau tidak termotivasi melakukan sesuatu tanpa perhatian orang tua. Sapaan-sapaan yang baik atau motivasi dan dorongan yang baik lalu disampaikan dan diperlihatkan kepada dia, itu akan memberi dorongan kepada anak kita. Jangan bebaskan anak kita memegang HP sebebas-bebasnya. Jangan bebaskan anak kita menonton televisi sebebas-bebasnya. Jangan bebaskan anak kita bermain di luar rumah sebebas-bebasnya. Inilah perhatian orang tua. Yang ketiga, didik anak mencintai agamanya. Ini persoalan tersendiri yang perlu kita pelajari ayah bunda. Mendidik anak mencintai agamanya adalah dengan cara mendidik dia mencintai sumber-sumber ajaran agama. Yang paling utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya adalah, bagaimana mendidik anak mencintai Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana mendidik anak mencintai Rasulnya? Bagaimana mendidik anak mencintai ajaran-ajaran agamanya? Ini perlu diperhatikan ketika kita berada di rumah bersama anak. Mungkin di lain waktu kita akan memberikan tip-tip bagaimana. Di video saya yang lain juga sudah saya beri contoh bagaimana cara mencintai Nabi. Bisa dilihat mungkin nanti di waktu-waktu yang lain.
Yang ketiga, hati-hati menasihati anak. Nasihati anak dengan peribahasa dan kisah. Ini pada anak-anak kita dalam waktu-waktu tertentu, orang tua harus menggunakan nasihat-nasihat dengan kalimat-kalimat pendek yang memiliki makna yang dalam. Atau ayat-ayat pendek yang memiliki makna yang dalam. Ayat umpamanya tentang iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Pendek. Nah, ajarkan anak kita makna iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kalimat itu pendek